Ini pernah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Okay, I'm standing here. I will tell from me. This is the presentation. I'm Fatur Marabozi, and I am from Group 10. I will tell for you this presentation, the detail of conditional type 2 and 3. Okay, next slide. This member Rafli MD, but Rafli tidak bisa berhalangan hadir. Next slide. Okay. Before we listen conditional type 2 and 3, we had the material understanding and using conditional type 2 and 3 in English. Okay, next slide. What are conditional type 2? Conditional type 2 is second conditional sentence are the type of conditional sentence that is used when the result consequence only has the hope being reduced, even though the possibility is very small. Nah, maksudnya di sini conditional type 2 merupakan sebuah kondisi di mana kita menggunakan kalimat yang di mana kalimat tersebut merupakan kalimat andaian atau harapan dalam melontarkan sebuah kejadian yang padahal kejadian tersebut belum tentu terjadi. Di conditional type 2 ini 50-50 antara terjadi ataupun tidak. Sebagai bekas contohnya, misalnya andaikan hari ini tidak hujan, insya Allah mungkin saya akan mancing. Itu kan 50-50. Ataupun hujan ataupun tidak hujan, belum tentu dia mancing. Jadi conditional type 2 ini merupakan penjelasan kondisi di mana sebuah kalimat itu merupakan kalimat andaian atau harapan yang di mana kejadiannya itu belum tentu terjadi ataupun terjadi. Next slide. This is a formula in the conditional type 2. The formula is if simple past, if subject verb to subject plus would, might plus direct infinitive. Nah, di sini kita juga menggunakan formula di mana kita dalam kondisi conditional type 2 menggunakan if dan simple past. Ciri-ciri dari conditional type 2 yaitu menggunakan simple past dan verb to. Nah, sebagai contohnya itu if I were you, I will continue my study. Tapi, dengan faktanya I were you, I will not continue my study. Jadi, ketika kita menggunakan sebuah kalimat yang padahal itu tidak terjadi, tapi andaiannya 50. Jikalau memang dia mencari seseorang, dia belum tentu juga untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Intinya begitu. Lanjut. Nah, ini merupakan sebuah example lagi. If I were in Bali, I would go surfing at Nusa Penida Beach. I was not in Bali, so I could not surf at Nusa Penida Beach. Jadi, ketika saya di Bali, saya akan pergi surfing ke Nusa Penida Beach. Dengan faktanya, saya tidak di Bali. Jadi faktanya dia tidak di Bali, jadi dia tidak akan pergi surfing ke Penida Beach. Nah, maksudnya gitu. Dan kondisi ini bisa setengah tadi kan. Walaupun dia nanti di Bali, belum tentu dia pergi surfing ke Nusa Penida Beach. Nah, begitu contohnya. Lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang conditional type 2. Now this have conditional type 3. Next, conditional type 2.
maksudnya dalam kondisi ini penggunaan kalimat andaian harapan yang tidak mungkin terjadi lagi. Jadi kita kalau menggunakan itu ya pasti hal itu tidak terjadi, atau sebuah angan-angan ataupun mimpi, imajinasi kita. Lanjut. Nah, dalam conditional theory kita juga mempunyai struktur. Kalau tadi ciri-cirinya menggunakan simple past, kalau ini kita menggunakan past perfect. Jadi formulanya yaitu if past perfect will circle right plus time plus past future perfect tense. Nah, ini sebagai contohnya. Lanjut ke example-nya. Kalau sudah contoh tadi menggunakan past perfect, ini contohnya if you had remember to invite me, I would have attended your party. Jikalau kamu mengingatkanku, jikalau kamu mengingatkan untuk mengundangku, maka saya akan pergi ke pestamu. Tetapi kan faktanya dia tidak diundang dan dia tidak pergi pesta. Jadi dan itu tidak mungkin terjadi lagi. Kondisinya hal ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Misalnya, if I study, if I have money, I want to buy a car. Nah, jikalau saya punya uang, saya akan beli mobil. Tapi kondisinya dia tidak punya uang dan dia tidak beli mobil. Kondisinya angan-angan atau imajinasi yang tidak mungkin terjadi. Dan itu bisa jadi ini kejadian di masa lampau. Misalnya jikalau saya dulu belajar, maka saya akan pintar. Tetapi hal itu dia pikirkan sudah 5 tahun ke depan dan itu tidak mungkin yang terjadi. Nah, lanjut. Ini ada beberapa contoh example question atau tree. For example, Mark had gotten stomach if he had not eaten too much sugar. Ibzan tidak akan sakit perut ketika dia tidak makan terlalu banyak minyak. Tapi faktanya dia sudah makan terlalu banyak minyak dan dia sudah sakit perut. Jadi kondisi itu tidak bisa lagi terjadi. Ini anak-anak imajinasi supaya rasa masalah dia sudah telah dilalui. Nah, if she hadn't taken the golf, she would have gotten the scholarship. If I had lost the car, the thief would have stolen my car. Jikalau saya mengunci mobil saya, maka maling tidak akan mencuri mobil saya. Tetapi faktanya dia tidak mengunci mobilnya dan sudah diambil orang mobilnya, sudah diambil maling. Jadi kondisi itu tidak bisa lagi terjadi dan tidak mustahil terjadi lagi. Next. Nah, conclusion-nya ataupun kesimpulannya, so the conclusion of this material that conditional sentence that two are used to express hypothetical or imaginary situation in the present of truth, and conditional sentence that three is used to express situation that did not occur in the past and to express regret or sad. This is contrary to past reality. Nah, maksudnya segi conditional itu merupakan hipotesis atau imaginary situation yang dimana itu menggunakan di masa depan, in the present of future, di masa depan atau masa lampau. Nah, kalau di conditional tadi use the express situation, kondisi cepat di mana that did not occur dan itu tidak mungkin lagi terjadi di masa depan. Dan ini merupakan bentuk penyesalan, regret stage, discovery the past reality, penyesalan dari masa lalu